berlama-lama, kita mulai. Silakan yang sudah bergabung boleh dibuka mushafnya, disiapkan mushafnya sambil boleh disimak dan dibagikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung. Yang sudah gabung boleh langsung absen di kolom komentar yuk. Ya, boleh absen dari kota mana yang sudah hadir malam ini, sambil bantu dibagikan, sambil bantu disiarkan. Yang mau sambil buka mushaf, boleh banget dibuka halaman 362. Ya, ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Tangsel, Tangerang Selatan. Sudah nyimak, sudah hadir. Alhamdulillah. Ahlan, selamat bergabung teman-teman ya. Dari Jakarta, Masya Allah. PLG mana PLG? Palembang ya? Palembang bukan? Takutnya salah. Betul Palembang? Masya Allah. Waalaikumsalam Bunda Rukiah, ahlan. Kita lanjut ya. Yuk, silakan dilanjutkan absennya. Sambil kita lanjut ke ayat 23. Yang sambil di perjalanan fi'amanillah, semoga selamat sampai tujuan. Depok, Tangerang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nun sukun bertemu dengan huruf sa. Setelah nun sukun ada huruf sa. Lihat rumusnya di sini. Nah, awas ketuker ya. Bukan yang ini, tapi yang akhir. Kalau yang ini untuk tanwin fathah bertemu dengan mim.
Tapi kalau yang mangsuro, nun sukun bertemu dengan huruf sa, lihat yang bagian ujung. Apa di sana? Kita lihat ada dua ika sa. Dua harokat, ikhfa ausat, ausalto. Dan juga bunyinya samar. Mana yang disamarkan Kang? Nun sukunnya yang disamarkan. Ya, jadi tidak dibaca mansuro. Mansuro. Dibacanya mansuro. Ya, disamarkan. Tahan dua harokat. Ditahan dua harokat ya. Lihat rumusnya. Dua ika, sa. Dua artinya dua ketukan. Dua harokat. Ika artinya ikhfa, disamarkan bunyi. Surah apa? Surah Al-Furqan, Bunda Aira ya. Surah Al-Furqan ayat ke-23, halaman 360. Baik, lanjut. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra. Yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikah ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. Ada nun yang bentuknya kecil. Nun di bawah ham alif lam. Ini namanya nun wiqayah. Tadi pagi sudah kita bahas juga ya. Maka kalau ada nun seperti ini, harokatnya kasroh dibunyikan. Jangan tertinggal. Ya. Dibaca yauma idzinil haq. Nunnya tetap dibunyikan. Kita ulang. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana
syaitanu lil insani khazula. Suaranya double teman-teman. Betul double tidak? Atau aman? Dari Kak Endul Ahmad. Double Pak Ustadz suaranya. Betul double suaranya? Atau tetap aman? Mungkin double, bukan double ya. Itu mungkin efek suara ya. Aman ya. Selama masih aman berarti kita lanjut. Aman. Oke, masih aman ya. Lanjut. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'an. Qaumi, walaupun setelahnya itu ada ya, betul ya. Tapi di sana jangan dibaca panjang. Kenapa? Karena setelahnya ada sukun ya alif. Ini sebetulnya nanti masuknya ke hamzah wasal. Qaumit takhazu. Mi langsung masuk ke huruf ta. Ya. Jadi dimasukkan ataupun ditekan pada huruf ta, tidak dipanjangkan. Kita ulang. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi. Maaf kita ulang lagi. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'an. Ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Tanwin fathah di atas huruf waw bertemu dengan mim. Nah, maka di sini lihat rumusnya, 2 harokat, idgham dibaca dengung. Mudah tidak? Menentukan hukumnya mudah? Mudah. Membantu tidak fitur ini? Insya Allah membantu ya. Jadi kita tidak akan kesulitan lagi. Terutama pada kalimat-kalimat yang mungkin secara hukum kita masih bingung. Secara hukum bacaan kita masih bingung menentukan bagaimana cara bacanya. Kalau ternyata masih bingung cara menentukan, lihat dari rumus, tinggal lihat di transliterasi Latinnya. Kalau masih bingung, tapi kalau sudah biasa, sudah bisa tinggal melancarkan, baiknya kita baca tulisan aslinya, tulisan Arabnya. Ya, ini transliterasi Latin ini sekadar untuk membantu saja. Tetap yang utama baca yang Latin, gitu ya. Kita ulang. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Masih terlalu banyak echonya? Baik, saya matikan saja ya, biar aman. Insya Allah bagus sekali, alhamdulillah. Ini memang yang biasa kita pakai Bunda Amrina ya. Jadi kalau kita pakai mushaf ini, biasanya kita bedah tajwidnya. Kecuali kalau pakai mushaf yang lain, kita biasanya fokus untuk tilawah. Gitu ya. Sudah aman suaranya Kak Ndul? Sengaja saya matikan echonya ya, barangkali ada yang kurang nyaman. Mudah-mudahan tetap jelas suaranya ya. Lanjut. Ya, ini Rasam Usmani. Betul, Rasam Usmani ya. Bunair, lanjut. Wa kafa bi
هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Nah, di sini lihat ada tanda titik 3. Betul ya? Biasanya ada 2 tanda di sini. Ada tanda yang pertama, kemudian di depannya juga ada tanda yang kedua. Sering bingung nggak nentukan di mana berhentinya? Coba, kalau ada tanda 2 seperti ini, sering bingung di mana cara menentukan berhentinya? Nah, di mushaf sudah diberikan tanda tambahan. Kalau ada 2 tanda titik 3 seperti ini, maka pilih di salah satu tandanya saja, tidak pada dua-duanya. Di sini berhenti di yang awal, jeda berarti tinggal lanjut di kalimat berikutnya. Betul ya? Boleh di yang pertama, boleh di yang kedua, tapi di mushaf ini ditandai di yang pertama, berarti lanjutannya tinggal kita baca. Lanjut ya. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana, mending pakai ekho atau enggak pakai ekho? Mending pakai ekho atau enggak? Atau seperti ini aja? Seperti ini jelas enggak? Bagus enggak suaranya? Saya nyari yang paling nyaman. Teman-teman yang paling nyaman, mending gini ya, gak pakai ya. Baik, berarti kalau nyamannya seperti ini, kita matikan ekhonya. Aman ya? Baik. Jelas Bunda Amrina? Jelas, alhamdulillah. Baik, bagus ya. Lanjut. Ya, halaman berikutnya. Halaman ke-363. Silahkan dibuka teman-teman. Ada yang sambil buka mushaf di sini ada? Coba siapa yang sambil buka mushaf boleh tulis saya dong. Kang, saya sambil aktivitas gimana? Boleh sambil nyimak. Ya, sambil ya. Yang sambil buka mushaf banyak juga. Silahkan dibuka 363. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir semua ya. Walaupun tidak semuanya. Tidak apa-apa. Yang belum memungkinkan buka mushaf tidak apa-apa. Boleh disimak saja. Baik, lanjut ya. Ya, lanjut berikutnya. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqo. Perhatikan di sini berhenti di lafadz bil haqqi. Maka berarti di sini ujung kalimatnya adalah huruf qaf. Qaf yang semula dia harokat kasrah. Asal qaf itu dia harokatnya kasrah. Kebetulan masih duduk. Alhamdulillah. Jadi sambil menantikan tiba waktu isya boleh sambil simak ya. Masya Allah, betul banget tuh Bunda ya. Berkah untuk ayah bunda semua yang ikut belajar, ikut nyimak malam ini. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berhenti di lafadz bil haqqi, maka qaf semula dia kasroh akan berubah jadi sukun. Ya. Semula dia harokat kasroh akan berubah jadi sukun. Saat qaf sukun, lihat, ingat, perhatikan. Ada di panduan tajwid. Ya. Panduan tajwid bagian huruf qaf. Halaman ke-46, silahkan boleh dibuka yang sudah punya. Huruf qaf
ini punya sifat qalqalah. Dan kita lihat qalqalah yang ada pada huruf qaf, terkhusus juga pada huruf yang lain, itu akan nampak pantulannya saat hurufnya sukun. Dalam kondisi sukun atau di sukun memantul. Di sukun memantul. Coba ini. Nah ini ya Bunda Munisa. Ini yang saya pakai. Yang saya rekomendasikan. Ada yang belum punya? Nah, yang belum punya boleh nanti di screenshot. Ya. Di screenshot ketika pembahasan. Coba lihat di sini. Qaf sukun tidak? Huruf qaf. Ayo. Huruf qaf ini sukun tidak? Ayo. Sukun tidak? Kalau dilihat secara hakikatnya dia tidak sukun. Artinya dia punya harokat kasrah. Betul apa betul? Betul ya, punya harokat kasrah. Tetapi, nah catatannya, tetapi karena kita berhenti alias waqaf di lapad bil haqqi, maka huruf qaf yang semula dia harokat kasrah akan berubah menjadi sukun. Asalnya kasrah. Bil haqqi, jelas kasrahnya. Bil haqqi, tapi karena waqaf sekali lagi dia jadi sukun. Kalau sukun tadi kita bahas di buku panduan halaman 46. Kalau qaf dalam kondisi sukun memantul atau tidak? Ayo. Qaf dalam kondisi sukun bil haqqi memantul atau tidak? Kalau berhenti di lapad bil haqqi memantul tidak? Memantul. Itu satu. Ya. Oh, betul. Ternyata huruf qalqalah itu akan memantul ketika dia sukun. Dalam kondisi sukun. Kemudian yang kedua, coba saya tanya, selain tanda kasroh, ada tanda apa lagi di huruf qaf? Selain tanda kasroh, ada tanda apa lagi di huruf qaf? Coba kira-kira ada tanda apa di sana? Tanda tasydid, tanda sabdu atau tasydid. Berarti kalau ada tanda tasydid di atas huruf qalqalah, maka cara membunyikannya tekan pantulkan, tekan pantulkan, bil haqqo, bil haqqo, bil haqqo, tidak bil haqqo. Kalau saya contohkan satu, bil haqqo. Yang kedua, bil haqqo. Sama atau beda? Contoh yang saya contohkan sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Beda. Kalau beda berarti tidak sama, ya. Kang, saya mah kalau beda itu nggak sama. Iya, sama aja. Iya, yang diambil yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang dipakai yang mana cara bacanya? Yang pertama. Tekan baru pantulkan. Bil haqqo. Bil haqqo. Nah, konklusinya, natijahnya, kesimpulannya, berarti di sini hukumnya adalah qalqalah apa? Akbar. Qalqalah akbar. Tulis di kolom komentar. Qalqalah akbar. Saat ada huruf qaf kemudian dia bertasydid, maka tekan baru pantulkan qalqalahnya qalqalah akbar. Ya, akbar. Jelas? Aman? Emang Kang qalqalah ada berapa? Ada 3.
Boleh nggak Kang saya sebut 5? Boleh, asal kurangi 2. 5 kurangi 2 sama dengan 3. 1, qalqalah sugro. Yang kedua, qalqalah kubro. Yang ketiga, qalqalah akbar. Yang sugro terjadi di tengah kalimat. Yang kubro di akhir kalimat. Yang akbar ketika di akhir kalimat. Kemudian dia bertasydid. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Lanjut. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Ini ada tanda lam alif, wakofnya sebaiknya diteruskan. Kalau tidak kuat gimana Kang? Boleh berhenti di sini, asal nanti ulang dari kalimat sebelumnya. Kita ulang dari sini, ila jahannam. Ila jahannama ulaika syarrum makana. Ulang lagi dari sini. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Hati-hati saat mengucapkan dod, jangan monyong. Wa adho. Perhatikan, tidak monyong, tidak maju bibirnya. Wa adho. Wa adho. Wa adho. Tapi wa adho. Do. Do. Lihat, saya ketika mengucapkan dot maju tidak. Wa adhallu. Wa adho. Do. Tidak. Wa adho. Sama tidak kalau dalam kondisi melafalkan dot itu monyong dan tidak sama tidak? Kagak ya? Bunda Dahlia, kagak. Kagak monyong. Kagak maju. Wa adho. Wa adho. Tapi jangan monyong. Ya, tapi kayak barusan aja. Wa adho. Tidak. Wa adho. Karena beda. Terus emang dari mana bunyi tebal itu keluar? Tebal itu keluar saat apa? Terangkat pangkal lidahnya. Lidahnya di mana? Lidahnya pinggir lidah nempel ke geraham. Baik yang kiri ataupun yang kanan. Atau dua-duanya bisa. Mana yang paling bisa, yang paling mudah itu yang nanti teman-teman praktekkan. Pinggir lidah. Nempel ke gigi geraham. Ya. Wa adhallu. Wa adhallu sabila. Kita ulang. Ulang dari sini. Ulaika syarrum makanan wa adhallu sabila. Sekali lagi. Ulaika syarrum makanan wa adhallu sabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Elisa. Ustaz tadi pagi live. Live-nya siang jam 8:30. Bunda Elisa sudah gabung di grup. Teman-teman ada yang belum gabung di grup? Coba siapa di sini yang belum gabung di grup? Cung, yang belum gabung di grup. Yang sudah gabung di grup biasanya dapat notifikasi. Bunda Munisa belum gabung di grup ya. Nanti boleh gabung di grup. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, biar dapat informasi belajar bareng live di TikTok ini, nanti boleh gabung di grup.
Kalau yang rutinnya ba'da maghrib atau ba'da isya, ya antara dua waktu itu, yang rutin biasanya pagi. Tapi kadang paginya juga kita mulai agak siang, tergantung dengan agenda saya. Kalau sedang free atau yang agak senggang, itu biasanya saya live mulai jam 6 atau setengah 6, kadang setengah 7. Pokoknya rentang jam 6, jam 7 pagi. Kalau sedang senggang. Tapi kalau biasanya ada kegiatan dulu, agak siang tuh kayak tadi pagi, mulai jam 8 atau setengah 9. Nah, nanti yang mau gabung boleh cek di profil saya, atau yang kesulitan boleh nanti kirim DM ke kontak ataupun ke akun TikTok saya. Ya. Yuk kita lanjut dulu. Lanjut ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Ro panjang 2 harokat, tidak dibaca ron. Di sini hukumnya mad iwad. Memang secara hakikat asal muasalnya dia tanwin fathah. Namun berhubung kita berhenti di sini, kemudian setelah ro tanwin fathah ada huruf alif, di mana alif itu adalah huruf mad, maka waziro panjang 2 harokat. Mad iwad. Waalaikumsalam Pak Joko Mulyono. Monggo silahkan Pak Joko. Terima kasih ya sudah hadir malam ini. Kita selesaikan teman-teman. Makro terakhir ya, mungkin setengah halaman atau ya setengah halaman ke depan. Kita selesaikan. Sampai pukul 19.15 maksimal atau setengah 8. Ya, lanjut. Faqulna اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. Teman-teman yang baru gabung, boleh dibuka halaman 363. Ada yang belum punya mushafnya? Cung yang belum punya dan pengen mushafnya, ada yang mau? Yang mau boleh tulis mau dulu dong. Tapi nanti di akhir ya, karena kita sedang tilawah dulu. Kita sedang tilawah dan kita sedang bedah dulu hukum-hukum yang ada di setiap barisnya. Ya silakan, mau saya pastikan nanti kalau ada berarti nanti di akhir kita naikin keranjang kuningnya. Kalau tidak ada berarti kita tutup langsung dengan 2 khatmul Quran. 1 ya Bunda Lin. Baik, nanti saya siapkan Bunda Lin ya. Potongan setengah harga untuk teman-teman semua. Lanjut. Kita ulang dulu. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Di sini ada waqaf aula ditambah keterangan jeda, maka berhenti. Terus gimana Kang? Kalau sudah berhenti dilanjutkan, apakah boleh ngambil napas? Silahkan. Ya, silahkan ngambil napas. Yang tidak boleh ngambil napas itu nanti kalau kita ketemu di hukum saktah. Kalau yang berhentinya bukan di saktah, silahkan ambil napas sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Biar apa? Biar nanti ketika kita melanjutkan tidak tanapus. Apa itu tanapus, Kang? Tanapus itu nyolong napas. Ada di sini yang suka nyolong napas? Ada? Biasanya yang suka nyolong napas kelihatan lehernya panjang. Enggak ya? Itu bercanda. Hati-hati, jangan sampai nyolong napas. Enggak boleh. Kang, terus gimana kalau saya nggak kuat-kuat napasnya? Ya kalau nggak kuat berhenti. Terus Kang, saya kan belum paham cara berhenti. Ya semampunya. Ya semampunya. Makanya di mushaf ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, nih, setiap ayat atau setiap kalimat dengan kalimat yang lain, itu kadang ada yang jedanya agak panjang. Betul ya? Ada yang jedanya agak panjang, spasinya agak panjang.
Ada juga yang spasinya itu tidak panjang, lihat. Ilal qaumi, maka di ila jangan berhenti. Tapi kalau ada kalimat yang setelahnya itu ada jeda ataupun ada jarak antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, berarti di sana boleh berhenti. Kalau dalam keadaan darurat. Kan kadang masalahnya begini. Kalau di mushaf yang tidak ada tanda berhenti dan memulai, itu biasanya kita bingung menentukan di kalimat mana kita berhenti. Setuju nggak? Sepakat nggak? Keadaannya begitu. Ayo, ngaku aja, jujur aja, bilang aja. Ada yang begitu? Iya, Kang, saya suka ragu-ragu. Di mana ya cara berhentinya? Di mana kalimat yang pas tuh di mana? Nah, memang kalau kita ingin tepat banget, kalau kita ingin tepat banget berhenti, walaupun tidak ada tanda berhenti di ayat tersebut, tapi kita pengen bisa banget tepat sesuai dengan makna yang terkandung pada ayat tersebut, memang perlu kaidah ataupun perlu keilmuan khusus, terutama yang berkaitan dengan ulumul Quran, ilmu balaghahnya, bahasa Arab, nahwu sharafnya, dan ilmu-ilmu ma'ani dan sebagainya. Tapi itu bisa, setidaknya kita bisa berikhtiar memaksimalkan pemberhentian itu, walaupun secara makna mungkin tidak utuh, tapi karena darurat, bisa jadi darurat napas, atau ada hal yang lain yang kemungkinan itu kita tidak bisa melanjutkan bacaan Quran kita, maka perhatikan di bagian kalimat yang punya jeda, yang punya jarak. Contoh, apakah di kazzabu bisa berhenti? Bisa. Ladzina kazzabu, ada jarak. Atau misalkan fadammarnahum, kita nggak kuat, bisa di sini. Nah, dengan catatan kalau kita berhenti bukan pada tempat yang sudah ada tanda wakafnya, maka sebaiknya diulang dari kalimat sebelumnya. Jelas? Nah, memang bahasan wakaf itu bahasan yang panjang, bahasan yang luas. Tapi paling tidak kita mengetahui dan juga berikhtiar. Makanya yang kita tandai, teman-teman, ya, di mushaf apapun, terutama yang cetakan Indonesia, itu kan suka ada tanda-tanda berhenti tuh. Ada yang ditandai dengan waqaf aula, wasal aula, jaiz dan sebagainya. Itu sebetulnya termasuk pada kategori waqaf ikhtiari. Kan waqaf secara umum ada 4. Salah satunya waqaf ikhtiari. Apa itu waqaf ikhtiari? Waqaf yang bisa diusahakan agar makna dan padanan kalimatnya itu tetap terjaga, tidak nabrak. Nah, itu sudah ditandai, ada waqaf aula dan sebagainya. Terus kan kalau di luar itu bagaimana tadi? Sebisa mungkin kita sesuaikan dengan tanda berhenti dan memulai. Tapi kalau ternyata belum mampu pada tahap itu, boleh berhenti semampu kita. Selama asal jangan sampai tanapus, nyolong napas. Jelas ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas. Moga-moga jelas. Oke, lanjut ya. Ulang dari sini. Fadammarnahum tadmira. Wa qauma Nuhin lamma kazzabur rusula aghraqnahum. Lihat di sini kan ada tanda jarak nih. Maka kita bisa maksimalkan berhenti di sini. Nanti boleh ulang dari aghraqnahum atau dari lamma kazzab. Kita ulang dari sini saja. Dari sini saja ya. Aghraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayah. Asalnya ayatan karena tak marbutoh dalam kondisi waqaf, dia itu diganti dengan hak.
bunyi menjadi ha. Ya, tidak ayat tapi ayah. Lanjut. Wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Tidak azaban aliman. Hati-hati. Tadi rumusnya tanwin fathah, setelahnya ada mad yaitu alif, maka mimnya panjangkan 2 harokat mad iwad. Lanjut. Wa 'adan wa samuda wa ashabar rassi wa quruna. Di sini ada tanda bulat sempurna, bulat yang berada di atas alif. Apa maksudnya di sana, Kang? Di sini maksudnya dal jangan dibaca panjang. Dalnya dibaca 1 harokat saja, dibaca pendek. Baca 1 harokat. Tidak dibaca panjang. Wasamuda, wasamuda. Sifrun mustadir. Ya, sifrul mustadir. Jadi bentuk sifir yang sempurna, bulat sempurna, bukan bulat lonjong. Nah, kalau bulat lonjong saat waqaf dia dibaca panjang, tapi saat wasol dibacanya pendek 1 harf. Kalau ini baik dalam kondisi waqaf, dalam kondisi wasol dia tidak berpengaruh. Artinya kalau berhenti di wasamud, maka bukan wasamuda, tapi dalnya jadi sukun. Contoh ya, wa'adaw wasamud. Tidak wasamuda. Kenapa? Karena di atas tanda alif ini bentuk bulatnya sempurna. Kalau bentuk bulatnya sempurna maka dianggap tidak ada. Baik dalam kondisi waqaf maupun dalam kondisi wasol. Kalau dianggap A tidak ada dalam kondisi waqaf, maka dalnya sukunkan. Jelas? 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 Cek. Ada nggak suaranya ya? Jelas nggak teman-teman, sahabat semua? Jelas? Aman ya? Lihat. Sebegitu detailnya. Dan kita mesti paham perbedaan bentuk bulat dan tidak bentuk bulat sempurna dengan bulat yang lonjong. Ada ya suaranya? Oke, boleh bantu tap layar teman-teman biar saya bisa betul-betul pastikan suara sampai ke teman-teman. Jelas sampai sini? Jadi kalau berhenti di wasamuda maka tidak dibaca panjang dalnya, tapi sukunkan. Wa'adaw wasamud. Kenapa enggak dibaca panjang, Kang? Karena ini tadi bentuknya bulat sempurna. Kalau bentuk bulat sempurna berarti dalam keadaan waqaf, dalam keadaan wasol kalimat tersebut, alif dianggap tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota santri. Ahlan. Ya. Bunda Tenes, Kak Teneski dari Gontor. Selamat bergabung. Suara aman ya, Pak Amin ya? Masih aman. Baik. Alhamdulillah. Gitu ya, jelas? Ingat baik-baik. Catat baik-baik. Lanjut. Tadi wa kuruna. Berhenti di sini. Ulang dari wa ashaba. Wa ashabar rassi wa kurunam baina zalika kasira. Wa kullan darabna lahul amsal. Wasal aula boleh dilanjutkan, boleh juga dijeda. Kalau dijeda gimana, Kang? Tinggal lanjut kalimat berikutnya. Wa kullan tabbarna tatbira. Itu mim kecil apa? Kok tidak berhenti? Nah, perhatikan di sini. Hati-hati.
Kalau kita menemukan tanda atau simbol mim yang ekornya mengurai ke bawah. Nih, lihat. Ekornya mengurai ke bawah. Kalau mengurai ke bawah, lihat rumusnya. 2 harokat, iklab dibaca samar dengung. Sa-nya samar, de-nya dengung. 2 harokat, iklab samar dengung. Bukan tanda waqaf lazim. Jelas? Kalau ekornya mengurai. Emangnya ada yang ekornya nggak mengurai? Ada. Yang bentuk mim, ekornya itu miring. Bentuknya miring. Betul ya? Bentuknya miring. Bukan seperti ini. Ini kan ke bawah nih, mengurai ke bawah. Kalau yang mengurai, mim itu simbol adanya iklab. Bisa difahami? Kalau tanda mim, simbol mim yang ekornya mengurai ke bawah itu simbol iklab. Lihat rumus di atasnya. Ada 2 harokat, iklab, samar, dengung. Bukan waqaf lazim. Kalau waqaf lazim, ekornya ke samping. Makanya berhenti. Tapi kalau ekornya mengurai ke bawah, bukan berhenti, tapi malah dilanjutkan. Bahkan disamar dengungkan. Gantikan tanwin fathahnya, gantikan bunyi N-nya dengan bunyi M. Asalnya wakurunan menjadi wakurunam baina. Nah, paham sampai sini, sahabat semua? Alhamdulillah. Ya, gak apa-apa ya, agak sedikit bolak-balik. Atau agak sedikit kita ulang-ulang juga gak jadi masalah. Biar makin mantap dan bisa makin paham. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Tadi sampai 39. Lanjut ya. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ التي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. Tadi pagi sudah kita bahas kalau ada wawu sukun yang sebelumnya ada fathah, maka wawunya wawu mad atau wawu lin. Wawunya mad atau wawu lin. Ayo, boleh bantu jawab. Kalau ada wawu sukun yang sebelumnya ada fathah, wawunya mad, artinya mad tabi'i atau wawu lin. Hampir semua bilang lin. Oke, sepakat ya, wawunya lin. Kemudian kalau berhenti di sini, maka berarti akan muncul madlin. Kalau tidak berhenti alias dilanjutkan, maka tidak dibaca panjang sehingga bukan madlin tapi harful lin. Paham? Bisa membedakan antara harful lin, kondisi saat harful lin dengan kondisi saat madlin bisa? Insya Allah. Harfulin dalam kondisi dilanjutkan bacaannya, madlin dalam kondisi waqaf, terhenti. Maka ketika berhenti, ya di sini nih. Ini catat baik-baik. Nih catat ya. Bunda Nuriyah catat, Bunda Nuriyah, Bunda Amrina. Lanjut ya. Tadi nggak apa-apa. Bentar lagi selesai kok. Catat nih baik-baik. Kalau ada hamzah di akhir kalimat, maka hamzahnya menjadi sukun. Betul? Seperti di sini. Hamzahnya menjadi sukun. Kalau hamzahnya sukun, maka saya tanya, kalau hamzahnya sukun, bunyi atau suaranya dialirkan atau diputus? Ayo, boleh bantu jawab di kolom komentar. Kalau ada hamzah di akhir kalimat atau hamzah yang berada dalam kondisi sukun, kira-kira suaranya dialirkan atau diputus?
Dialirkan atau diputus? Waalaikumsalam Kak Alif, ahlan. Hampir semua bilang diputus, walaupun ada yang bilang dialirkan, gak masalah. Kita kan belajar bareng ya, diskusi bareng. Mana yang betul? Yang betul itu diputus. Suaranya diputus, napasnya pun diputus. Nah, terus gimana caranya? Nah, tadi kan sudah sepakat, napasnya diputus, suaranya diputus. Maka cara bacanya Matorosau. Tidak Matorosau. Adakah perbedaan antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua? Ada. Terdengar perbedaannya? Saya ulang. Matorosau. Yang kedua Matorosau. Sama atau beda cara baca yang pertama dan yang kedua? Ada perbedaannya? Ada? Ada. Mana kira-kira di antara dua contoh yang dicontohkan yang termasuk kategori bunyi atau suara yang diputus, yang pertama atau yang kedua? Yang ke satu atau yang kedua? Yang pertama atau yang ke satu? Betul. 100 untuk ayah bunda teman-teman. Yang ke satu. Bisa. Begitu juga kalau misalkan ada lafaz minas sama. Sama hamzahnya diputus. Karena dia punya sifat jahar, terputus napas, juga punya sifat syiddah, terputus suara. Alhamdulillah. Makanya saya tanya terputus atau tidak. Itu dulu sebelum saya jelaskan hukum ataupun sifat aslinya apa. Paham ya teman-teman ya? Alhamdulillah. Sudah 53 menit, 54 menit. Kita lanjut. Ya, kita selesaikan di ayat ke-44. Lanjut. Afalam yakunu yarawnaha. Ini haknya dihabiskan. Bunyi dan suaranya dihabiskan, tidak diputus. Kenapa? Karena tidak ada hamzah di akhirnya gitu. Bisa membedakan, bisa? Lanjut. Bal kanu la yarjuna nusyura. Sama ro juga jangan ada bunyi yang diputus, habiskan 2 harokat. Wa iza ra'auka yattakhizunaka illa huzwa. Waw juga sama, habiskan 2 harokat, jangan diputus, tidak ada hamzah. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Rasula mad iwad 2 harokat, bunyinya habiskan, jangan diputus karena tidak ada hamzah. In kada la yudilluna an alihatina. An alihatina laula an sabarna alaiha. Laula di sini ada tanda alis, alisnya alis tipis itu menandakan ada mad. Bertemu dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Lihat rumusnya 5 harokat. Cara bacanya mad jaiz munfasil, hukumnya dibaca panjang.
5 harokat. MJ mad jaiz munfasil, munfasilnya munfasil hakiki. Karena secara makna dan juga tulisan dia terpisah. PA dibaca panjang 5 harokat maksimal. Kalau prioritasnya muqaddamnya berapa? 4 harokat. Maksimalnya berapa? 5 harokat. MJM apa? Hakiki. Au sobarna, nun sukun bertemu dengan sod. Lihat kaidah, lihat rumus dan juga kodenya 2 harokat. Ika itu menunjukkan ikhfa. SA cara bacanya samarkan. Apanya yang disamarkan? Nun sukunnya. Maka kalau disamarkan berarti tidak dijelaskan nun sukunnya. Ya 100. Tidak dibaca laula an. Ya, tapi dibaca samar. Lanjut. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. La, habiskan 2 harokat. Tidak diputus suaranya. Lanjut. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ha asalnya dia domah, namun karena ada waqaf aula tanda jeda maka ha jadi sukun. Saat huruf ha dalam kondisi sukun, 1 alirkan napas, yang kedua alirkan suara. Hawa, tidak hawa, tidak dihentak. Jadi kalau hari ini teman-teman masih ada yang mengucapkan huruf ha dihentak, tandanya dia belum dialirkan napas dan suaranya. Bisa? Jelas? Hawa, hawa. Lanjut. Ya, lanjut berikutnya. Afa anta takunu alaihi wakila. Sekali lagi. Afa anta takunu alaihi wakila. Habiskan 2 harokat mad iwad. Tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Selesai ayat 43. Oh, ini ada angka latinnya ya. Saya baru nggak. Jadi teman-teman yang belum tahu angka dalam tulisan bahasa Arab pakai mushaf ini, tinggal dilihat bagian bawahnya. 42, 43. Jelas ya? Lanjut, masuk halaman berikutnya ayat terakhir. Teman-teman ya, jadi kita berhenti di tanda ain. Tanda ain ini akhir makro tema yang kita baca. Makanya pasti akan berpindah temanya tuh. Ya. Awal ayat 45 ini awal tema berikutnya, maka kita berhenti di akhir tema. Nah, biar makna munasabah ayatnya ataupun kaitan ayat demi ayat yang kita baca itu sesuai. Tidak nanggung. Ya. Baik, lanjut ayat terakhir. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Kita ulang. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله أكبر. الله يا الله. Sadaqallahul azim.